Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiala Fani S dengan NIM 19035048, mahasiswa Pendidikan Kimia jurusan Kimia Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini Fani akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai suatu sistem untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Nah, baiklah, di sini Fani akan menjelaskan yang pertama mengenai apa itu pengertian pendidikan dan apa itu pengertian sistem. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar mengajar berlangsung dengan peserta didik yang aktif dan menggambarkan potensi dalam dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan negara. Nah, sedangkan pengertian sistem, apa itu sistem? Nah, menurut seorang ahli yang bernama Zahara Idris pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa sistem itu merupakan satu kesatuan yang terdiri atas elemen-elemen atau komponen-komponen atau unsur-unsur yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur dan tidak secara acak. Nah, dari sini kita akan mengambil kesimpulan apa itu sebenarnya pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem itu adalah suatu keseluruhan kerja manusia yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang dalam keseluruhan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya kita akan masuk apa itu ciri-ciri pendidikan itu dikatakan sebagai pendidikan suatu sistem. Terdiri dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Suatu lembaga pendidikan itu pasti dia memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memiliki fungsi-fungsi. Adanya tujuan yang harus dicapai ini oleh suatu sistem menuntut terlaksananya sebuah fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut. Nah, ciri-ciri ketiga yaitu komponen-komponen. Bagian sistem yang melaksanakan usaha mencapai tujuan sistem disebut dengan komponen. Nah, jadi sistem ini terdiri dari komponen-komponen dan masing-masing komponen itu dengan fungsi khusus. Misalnya, komponen sistem instruksional meliputi manusia. Nah, manusia itu terdiri dari guru, konselor, administrator, dan sebagainya. Yang fungsi keempat ada interaksi dan saling berhubungan. Nah, semua komponen dalam suatu sistem itu saling berhubungan satu sama lainnya, yaitu saling mempengaruhi dan juga saling membutuhkan. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Nah, fungsi yang kelima ada proses transformasi. Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan suatu proses yang disebut untuk memproses proses masukan atau input dan proses keluar atau output. Fungsi keenam itu ada umpan balik dan koreksi. Untuk mengetahui masing-masing fungsi itu terlaksana dengan baik, apakah diperlukanlah fungsi kontrol yang disebut dengan monitoring dan koreksi atau evaluasi. Hasil monitoring ini dijadikan pertimbangan untuk suatu perubahan dan perbaikan. Nah, fungsi terakhir yaitu daerah batasan dan lingkungan. Antara suatu sistem dengan lingkungan sekitar itu akan terjadi interaksi satu sama lain. Namun, antara satu sistem dengan yang lain itu mempunyai batasan tertentu. Suatu sistem dapat pula merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Selanjutnya kita akan masuk dengan komponen sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu memiliki beberapa komponen seperti yang terdapat pada ciri-ciri sebelumnya, di mana komponen yang pertama itu adalah tujuan. Nah, tujuan ini merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi paling penting dalam proses pendidikan itu sendiri, di mana bermacam-macam tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik supaya dapat dicapai oleh subjek peserta didiknya. Semua tujuan-tujuan ini haruslah normatif, baik artinya tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Nah, kita mengenal 4 jenjang tujuan pendidikan. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umum pendidikan itu adalah memanusiakan dengan secara Pancasila. Tujuan kedua yaitu tujuan institusional pendidikan, yaitu tujuan lembaga pendidik misalnya, yaitu bertujuan seperti memiliki tujuan untuk sekolah dasar, tujuan Universitas Negeri Padang, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada tujuan kulikuler. Di sini tujuan standar kompetensi bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya tujuannya IPA, tujuan IPS, tujuan bahasa, ataupun tujuan dari pendidikan agama. Yang keempat ada tujuan instruksional. Tujuan ini adalah tujuan kompetensi dasar. Tujuan ini untuk setiap kegiatan pada proses belajar mengajar. Komponen yang kedua itu ada pendidik. Pendidik ini adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk melakukan kegiatan pendidik.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan ini dinyatakan bahwa pendidik itu merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, dengan demikian kita dapat tahu pendidik itu adalah orang yang diberi amanah dan tidak saja membuat perencanaan melaksanakan pembelajaran, tetapi juga dia menilai dan membimbing dan juga melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seorang pendidik itu tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu saja, tetapi dia juga harus mengadakan penelitian dalam rangka menyesuaikan pengetahuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Nah, komponen selanjutnya yang ketiga itu ada peserta didik, di mana suatu lembaga pendidikan itu pasti memiliki peserta didik. Nah, istilah peserta didik ini mengandung makna yang cukup luas, di mana dia mencakup anak yang belum dewasa dan juga yang sudah dewasa tetapi masih dalam taraf mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan. Anak didik atau peserta didik ini semuanya menjadi salah satu subsistem dalam sistem pendidikan. Keberadaan peserta didik ini dalam sistem pendidikan merupakan hal yang paling mutlak untuk berlangsungnya aktivitas pendidikan. Tanpa ada peserta didik, maka pendidikan itu tidak akan terlaksana. Nah, tanpa peserta didik ini, pendidikan tidak mungkin berjalan sebab tidak ada gunanya guru tanpa anak didik. Menurut Prayitno pada tahun 2000 berpendapat bahwa hak anak itu adalah memperoleh pendidikan yang layak dan memperkembangkannya segenap potensi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara optimal. Nah, untuk itu harus diupayakan beberapa anak itu. Yang pertama, anak itu memperoleh kesempatan, fasilitas, dan pelayanan pendidikan dari orang tua maupun pendidik negara. Yang kedua, dia tuh terhindar dari pemaksaan kehendak dari orang tua atau pihak lain yang mengganggu penyelenggaraan pendidikan anak. Berarti anak itu untuk memperoleh pendidikan itu harus sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang ketiga, terhindar dari hambatan yang menghindari atau yang menghalangi penyelenggaraan pendidikan anak. Yang keempat, terhindar dari perlakuan yang merugikan penyelenggaraan pendidik. Dan yang terakhir atau kelima, terhindar dari peraturan atau kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai pada saat melaksanakan pendidikan terhadap peserta didik. Komponen yang keempat ada materi. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan itu yang terdiri untuk dicapainya sebuah isi atau materi pendidikan yang relevan dan memiliki beberapa kriteria atau syarat utama yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu adalah bahan atau materi harus sesuai dan menunjang ketercapaiannya tujuan. Yang kedua, bahan atau materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Yang ketiga, bahan atau materi harus mengandung nilai-nilai sesuai pandangan hidup bangsa. Bahan dan materi harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menarik perhatian, minat, umur, bakat, jenis kelamin, latar belakang, dan pengalaman. Selanjutnya, bahan atau materi itu haruslah diorganisasikan menurut urutannya, sehingga dia dapat menuntut para belajar secara sistem. Selanjutnya, bahan atau materi itu harus merupakan bahan wajib yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya itu juga ada bahan atau materi itu merupakan landasan untuk mempelajari bahan berikutnya. Jadi kalau kita telah mempelajari bahan ini, berarti bahan berikutnya kita dapat menggabungkannya atau memiliki korelasi. Komponen kelima itu terdiri dari metode, media, dan alat pendidikan. Yang pertama, metode itu adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Beberapa faktor dalam menetapkan suatu metode tepat atau kurang tepat digunakan. Beberapa hal faktornya. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Kalau tujuan yang ingin dicapai itu adalah supaya murid dapat melakukan sesuatu, dapat menggunakan metode demonstrasi, simulasi, dan bermain peran. Faktor murid, yang kedua itu ada faktor murid. Faktor murid itu pada kelas yang muridnya aktif dapat menggunakan metode diskusi. Pada kelas yang umumnya muridnya pasif, metode diskusi yang digunakan ini kurang berhasil. Yang ketiga ada faktor guru. Ada metode yang berhasil pada seorang guru, namun dia juga kurang berhasil pada guru yang lain. Berarti setiap guru itu harus memiliki metode-metodenya tersendiri. Ada beberapa metode pendidikan. Yang pertama itu ada metode diktatorial, yang kedua ada metode liberal, dan yang ketiga ada metode demokratis, dan yang terakhir ada sentimental dan persuasif.
Selanjutnya media. Media itu adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan untuk memudahkan pembelajaran dalam pendidikan. Nah, contohnya media yang mungkin digunakan oleh pendidik untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik itu seperti menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Yang ketiga ada alat pendidikan. Alat pendidikan ini adalah suatu upaya atau tindakan maupun perbuatan dalam situasi atau benda alat yang dengan sengaja digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pendidikan. Nah, dia ada dua macam pengertian alat pendidik ini. Yang pertama, alat pendidik yang bersifat tindakan, yaitu berupa upaya, siasat dalam kaitan dengan kewibawaan. Alat ini berfungsi secara preventif atau pencegah, yaitu dia mencakup teladan, anjuran, suruhan, pengarahan, atau pembinaan. Sedangkan yang bersifat represif, yaitu reaksi setelah ada perbuatan, itu mencakup syarat pujian, hadiah, atau ganjaran, teguran, dan hukuman. Alat pendidik yang berupa benda yang kedua, yaitu berupa kebendaan sebagai alat bantu yang lazim disebut sarana pengajaran seperti alat pengajar. Komponen terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu sendiri, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam diri individu. Lingkungan itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada lingkungan alam, yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan alam ini adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang berada di luar diri anak atau peserta didik dan dia bukan manusia, seperti binatang, tumbuhan, iklim, air, gedung, dan rumah. Yang selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah dimaksud dengan lingkungan sosial itu adalah semua manusia yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi diri orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berarti adalah interaksi antara suatu peserta didik dengan peserta didik lain atau interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Menurut tempat pendidikan, lingkungan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini adalah lingkungan pertama dalam proses pendidikan anak dan utamanya itu bagi anak karena lingkungan keluarga inilah pertama-tama dia menerima proses pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan keluarga. Yang kedua ada sekolah. Sekolah ini disebut lingkungan pendidik kedua. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan di lembaga pendidikan itu guru. Setelah menghadapi atau mengalami pendidikan di rumah, nanti peserta didik ini akan diserahkan kepada suatu sekolah dan dia akan mengalami proses pendidikan selanjutnya. Yang selanjutnya itu masyarakat. Pendidik yang diberikan biasanya bergantung kepada kebiasaan yang terdiri di lingkungan. Oleh sebab itu, hasil pendidikannya itu dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tersebut. Alam sekitar memberikan pengaruh tertentu kepada pendidikan anak dengan segala sifat dan kondisi tempat tinggalnya. Karena setiap masyarakat itu lingkungan yang sangat bervariasi, maka pengaruh yang dihasilkan pun berbeda terhadap proses pendidikan anak. Nah, lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik untuk proses pertumbuhan anak itu adalah lingkungan-lingkungan yang sama sekali tidak terdapat proses kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Nah, di sini pendidikan anak akan berkembang dengan sangat baik. Sedangkan apabila di lingkungan yang tidak tepat, maka proses pendidikan anak akan keluar dari jalur yang telah ditetapkan dari pendidikan sekolah. Pendidikan sebagai suatu sistem itu memiliki beberapa komponen, di mana dari komponen satu dengan komponen lainnya itu memiliki satu keterkaitan yang saling berhubungan. Apabila salah satu komponen tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka komponen-komponen lainnya itu juga tidak akan terlaksana baik. Contohnya, apabila tujuan yang akan dicapai itu tidak terlaksana, maka komponen-komponen pendidikan lainnya itu juga tidak akan terlaksana. Pendidik dan peserta didik juga tidak akan mengoptimalkan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, kita telah mempelajari apa itu pendidikan sebagai suatu sistem. Semoga kita mendapatkan pengajaran dan pemahaman baru dan semoga bermanfaat bagi kita dalam memahami pendidikan di Indonesia saat ini. Dan semoga dengan memahami materi pendidikan sebagai suatu sistem, kita dapat meningkatkan mutu, kualitas, dan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa patuhi protokol, jaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker.